Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Ahdela dari kelas E dengan NIM 2450191163. Di sini saya akan menerangkan isi dari makalah saya yang berjudul Kandungan glikosida dan lipid pada daun sirih atau paper beetle dan khasiat tradisionalnya. Tanaman yang menjadi fokus bahasan kita hari ini adalah daun sirih, atau secara ilmiah dikenal sebagai Piper beetle linnaeus. Tanaman ini bukan sekedar tanaman hias atau tanaman pagar biasa, karena senyawa alami daun sirih terbukti memiliki berbagai zat kimia sekunder, seperti saponin yang termasuk dalam kelompok glikosida, flavonoid, tanin, alkaloid, serta senyawa steroid dan terpenoid yang masuk ke dalam golongan lipid. Ekstrak daun sirih memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri, mencegah pertumbuhan jamur dan mengurangi peradangan, serta melindungi tubuh dari radikal bebas. Dalam pengobatan tradisional, daun sirih sudah dipakai lama untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti luka, infeksi pada kulit, bau mulut, dan masalah yang terjadi pada organ kewanitaan. Selanjutnya, kandungan glikosida dan lipid yang terdapat pada daun sirih serta karakteristik kimianya. Glikosida. Apa itu glikosida? Glikosida secara kimiawi adalah senyawa metabolit sekunder yang unik karena memiliki dua gabungan bagian utama. Yang pertama, glikon, yaitu gula, dan aglikon, yaitu non-gula, yang terikat melalui ikatan glikosidik. Zat yang paling menonjol pada kelompok glikosida daun sirih adalah saponin. Senyawa ini memiliki struktur ganda, yaitu bagian glikon berupa rantai gula yang bersifat hidrofilik dan aglikon sebagai bagian non-gula yang biasanya berbentuk triterpenoid atau steroid lipofilik. Keberadaan saponin dapat dideteksi dengan mudah, yaitu melalui uji fitokimia standar. Secara fisikokimia, saponin bersifat polar berkat kelompok gula di strukturnya, sehingga memiliki kelarutan yang sangat baik dalam pelarut polar seperti air atau etanol. Tidak hanya saponin, daun sirih juga menyimpan beragam senyawa metabolit sekunder lainnya seperti kadinet, kafikol, tanin, steroid, flavonoid, dan alkaloid yang semuanya berkontribusi pada potensi biofarmakologisnya. Selain glikosida, daun sirih juga memiliki lipid. Kalau tadi glikosida yang paling menonjol adalah saponin, nah di lipid itu ada steroid dan terpenoid. Steroid memiliki struktur molekul yang sangat khas, yakni 4 cincin karbon yang saling terhubung membentuk kerangka siklik yang stabil dengan sifat nonpolar hingga semi-nonpolar, yang memungkinkannya larut dengan baik dalam pelarut organik seperti heksana, etil asetat, atau kloroform. Steroid dapat diuji menggunakan uji fitokimia. Senyawa ini berperan penting dalam aktivitas antiinflamasi untuk mengurangi peradangan serta membantu mempertahankan kestabilan dan integritas membran sel pada tingkat seluler. Sedangkan terpenoid memiliki sifat volatil atau mudah menguap. Ini yang menyebabkan aroma khas yang harum dan menyegarkan pada daun sirih segar. Terpenoid memiliki manfaat biologis luar biasa sebagai antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas serta agen antibakteri yang potensial. Cara kerjanya yaitu menghambat langsung pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme, sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan struktural dan fungsional akibat serangan radikal bebas yang reaktif. Selanjutnya ada proses biosintesis glikosida daun sirih. Yang pertama itu membentuk aglikon atau non-gula. Prosesnya diawali dari jalur metabolisme sekunder, terutama jalur asam sikimat dan fenilpropanoid, yang menghasilkan senyawa dasar seperti fenol dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini berperan sebagai aglikon, yaitu bagian aktif dari glikosida yang menentukan aktivitas biologisnya. Selanjutnya, penyediaan komponen gula atau glikonnya. Bagian gula berasal dari metabolisme primer sebagai glukosa atau gula sederhana lainnya yang tersedia di dalam sel. Gula ini bersifat hidrofilik dan nantinya berfungsi meningkatkan kelarutan senyawa. Selain itu ada proses glikolisasi, penggabungan antara aglikon dan glikon. Aglikon dan glikon kemudian digabungkan melalui reaksi enzimatik yang dikatalis oleh enzim glikosil transferase. Pada tahap ini terbentuk ikatan glikosidik, bisa O nitrogen atau C glikosida, yang menghubungkan kedua komponen menjadi satu molekul utuh.
Pembentukan dan penyimpanan glikosida. Glikosida yang terbentuk bersifat lebih polar, stabil, dan mudah larut dalam air dibandingkan aglikonnya. Senyawa ini kemudian dapat disimpan dalam vakula sel tanaman dan siap digunakan sebagai senyawa pertahanan atau metabolit bioaktif. Selanjutnya ada biosintesis lipid pada daun sirih. Yang pertama itu pembentukan asam lemak di plastida. Proses diawali dari molekul asetil-CoA yang berasal di dalam kloroplast. Asetil-CoA itu dikarboksilasi oleh enzim asetil-CoA karboksilase atau ACCase menjadi malonyl-CoA. Nah, selanjutnya melalui kerja kompleks fatty acid sintase atau FAS terjadi serangkaian reaksi berulang, yaitu reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi ulang, yang memperpanjang rantai karbon hingga terbentuk asam lemak jenuh seperti palmitat atau C16 dan stearat C18. Proses selanjutnya yaitu modifikasi dan pembentukan lipid kompleks. Asam lemak yang terbentuk kemudian dipindahkan ke retikulum endoplasma untuk mengalami proses lanjutan. Melalui jalur Kennedy, asam lemak diesterifikasi dengan gliserol trifosfat oleh enzim-enzim seperti asiltransferase sehingga terbentuk senyawa antara seperti asam fosfatidat dan diasilgliserol atau DAG, yang akhirnya menghasilkan fosfolipid sebagai komponen utama membran sel dan triasilgliserol atau TAG yang menjadi cadangan energi tanaman. Proses yang terakhir yaitu pembentukan lipid pelindung atau lilin kutikula. Sebagian asam lemak rantai panjang mengalami elongasi dan modifikasi lebih lanjut atau reduksi dan dekarboksilasi menjadi lilin. Senyawa ini bersifat sangat hidrofobik dan membentuk lapisan pelindung pada permukaan daun yang membantu mengurangi penguapan air, melindungi dari radiasi UV, serta mencegah masuknya mikroorganisme. Nah, selanjutnya setelah memahami jenis-jenis senyawanya, sekarang kita lihat bagaimana masyarakat memanfaatkan daun sirih secara praktis. Secara tradisional, daun sirih sudah lama digunakan sebagai antiseptik, antibakteri, dan penyembuhan luka. Caranya sederhana, yaitu dari direbus, diminum airnya, hingga ditempelkan langsung pada bagian yang sakit atau yang luka. Mengapa cara-cara sederhana itu efektif? Karena ada kandungan lipidnya. Daun sirih kaya akan senyawa lipid yang berupa minyak atsiri seperti kafikol, eugenol, carfacol, dan hidroksikafikol. Senyawa-senyawa ini bekerja secara cepat dengan cara merusak membran mikroorganisme atau bakteri jahat, sehingga infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Nah, di sisi lain ada peran dari senyawa glikosidanya, khususnya flavonoid glikosida. Senyawa ini berperan sebagai antioksidan yang kuat yang melindungi sel dan membantu proses pemulihan jaringan tubuh yang rusak. Jadi, jika minyak atsiri bertugas melawan bakteri, flavonoid glikosida bertugas membantu mempercepat penyembuhan jaringannya. Kesimpulannya yaitu daun sirih merupakan gudang obat alami yang kekayaan khasiatnya bersumber dari sinergi antara kelompok senyawa glikosida dan lipid. Glikosida yang terbentuk dari ikatan gula dan non-gula memiliki karakter polar sehingga mudah larut dalam air. Senyawa ini lahir dari jalur metabolisme fenilpropanoid dan berperan krusial sebagai garda pelindung sel melalui aktivitas antioksidan dan anti-inflamasi. Di sisi lain, daun sirih mengandung komponen lipid nonpolar seperti asam lemak, steroid, dan minyak atsiri atau terpenoid. Berawal dari asetil-CoA, lipid ini tidak hanya menyusun struktur sel dan menyimpan energi, tapi juga memberikan efek antiseptik serta antimikroba yang kuat secara langsung. Hubungan erat antara glikosida dan lipid ini menunjukkan betapa rapinya integrasi metabolisme primer dan sekunder dalam tanaman sirih. Keduanya berbagi bahan baku yang sama seperti glukosa dan asetil-CoA, bahkan berinteraksi membentuk glikolipid yang menjaga stabilitas membran tanaman. Kombinasi unik inilah yang menciptakan spektrum farmakologis yang luas, menjadikan daun sirih tetap menjadi primadona, baik dalam pengobatan tradisional yang diwariskan turun-menurun maupun sebagai bahan dasar inovasi produk herbal modern. Sekian pemaparan makalah kandungan glikosida dan lipid pada daun sirih dan khasiat tradisionalnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.